Dari apa yang disampaikan ini ada dua kasus ya. Pertama, mengenai kedustaan. Yang kedua, apakah itu terhitung sebagai cerai atau talak. Karena dia mengatakan tidak, padahal sebenarnya dia sudah menikah. Untuk yang pertama, jelas kita sepakat itu kedustaan. Dia menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi real. Realitanya nikah, tapi dia menyatakan tidak. Apakah jatuh cerai? Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih. Ada satu kejadian yang tidak jauh dari tempat saya ya, tetangga. Jadi seorang wanita sendirian di dalam rumah, ini mahasiswi, sering didatangi oleh seorang lelaki, temannya. Kemudian ketika kita melihat kok lelaki ini sering datang, ya kita kasih peringatan. Kadang dia malu-malu sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya lelaki ini masuk ke dalam rumah, terus masuk ke dalam, ya tidur di rumah itu. Subuh-subuh, kok dia keluar? Waktu subuh, dia sholat subuh. Akhirnya kita pertanyakan ke orang tua wanita ini. Mohon maaf Bapak, apakah putrinya sudah nikah? Kok ada lelaki yang tinggal satu rumah bersama putri Bapak malam hari? Nah itu contoh sederhana. Kalau kemudian kita tidak punya informasi, padahal yang bersangkutan adalah tetangga, kita tidak punya informasi tentang apakah orang ini sudah nikah atau belum, akhirnya muncul suudzon dari kita. Dan Islam mengajarkan, jangan memicu perbuatan yang membuat orang lain jadi suudzon. Sampai kita mempertanyakan ke bapaknya, apakah putrinya sudah nikah? Kemudian bapaknya balas, iya sudah kami nikahkan di kota lain. Nah kita kan nggak tahu, karena nggak ada informasi. Dan itu sampai membuat kita jadi suudzon. Andaikan ada informasi dari awal, ya mungkin hanya sifatnya pemberitahuan, tidak harus undangan walimah. Alhamdulillah telah terjadi pernikahan putri kami di kota ini tanggal sekian. Selesai. Kita nggak urusan di nikahnya itu apakah dihadiri sekian orang atau hanya cukup keluarga. Kita nggak berkepentingan. Tapi yang jelas kita butuh informasi bahwasanya dua orang ini sudah nikah, agar tidak menimbulkan suudzon. Kalau seperti ini dipertahankan terus tanpa ada informasi, mungkin suudzon itu akan semakin membesar. Dan kita akan melakukan pengingkaran. Mas, kamu nggak boleh di sini. Kenapa kamu tidur di sini? Belum suami istri. Cuman kan seperti ini tidak kita inginkan. Makanya keberadaan iklan dalam hal ini tujuannya adalah untuk menghindari setiap potensi adanya suudzon di masyarakat. Baik Ustaz, melanjutkan yang tadi Ustaz, kejadian di tetangga Ustaz tadi. Itu kan akhirnya kan warga konfirmasi Ustaz ya. Maksudnya bertanya kepada yang bersangkutan secara langsung. Nah, bagaimana kalau misalkan Ustaz, tadi kan disebutkan ada 5 orang itu, circle yang tertutup, saksi 2, kemudian wali, dan 2 yang menikah. Nah, kalau misalnya si warga atau mungkin orang lain yang tadi di dalam hatinya mulai itu ada bisikan-bisikan setan, dia konfirmasi langsung, mohon maaf Bapak, apa benar ini Bapak sudah menikah dengan fulanah dan yang lain? Karena menyebar di luar itu Bapak nikah yang kedua, ketiga dengan fulanah. Dan kemudian dijawabnya enggak, misalkan Ustaz. Kalau tadi kan jawabannya iya, jawabannya enggak, misalnya. Mungkin maksudnya dalam hati enggak salah, artinya benar. Apakah menutupi semacam itu dianggap dusta Ustaz gitu ya? Atau apakah itu sampai berkonsekuensi jatuh talak juga? Karena mungkin ada aja yang seperti itu Ustaz, dikonfirmasi, diklarifikasi, ditanya, tetap itu di-keep gitu loh, ditutup.
Udah ditanya langsung ini ke orangnya, ke saksi, bahkan dia ini saksi gitu loh. Yang tanda tangan itu mungkin, yang hadir di situ. Ketika warga konfirmasi atau ada yang tanya, ya jawabannya, nggak ada, nggak benar itu. Tapi aslinya benar gitu. Itu gimana, Ustaz? Dari apa yang disampaikan ini ada dua kasus ya. Pertama, mengenai kedustaan. Yang kedua, apakah itu terhitung sebagai cerai atau talak. Karena dia mengatakan tidak, padahal sebenarnya dia sudah menikah. Untuk yang pertama, jelas kita sepakat itu kedustaan. Dia menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi real. Realitanya nikah, tapi dia menyatakan tidak. Terutama saksi. Saksi ini punya amanah yang besar untuk menjadi bukti, ya sebagaimana status dia sebagai saksi, bahwasanya pernikahan ini sah dan pernikahan itu sudah terjadi. Karena itu kalau sampai saksi ini mengatakan tidak, berarti dia menyatakan kedustaan. Lah kamu jadi saksi, kenapa kau bilang tidak? Berarti dia menyatakan kedustaan. Baik, sekarang kita beralih ke yang kedua. Apakah jatuh cerai? Kalimat talak itu ada dua. Ada sharih dan ada kinayah. Sharih berarti kalimat tegas. Aku ceraikan kamu, aku talak kamu, atau dengan kalimat yang semisal. Sedangkan kinayah ini kalimat tidak tegas. Sehingga kinayah ini sifatnya ambigu. Bisa maknanya satu, makna dua, makna tiga, dan ada beberapa makna yang lain. Untuk talak sharih, ulama menegaskan cerainya sah. Sedangkan untuk talak kinayah yang tidak tegas, dalam hal ini ulama mengatakan tergantung dari niat pelaku. Nabi SAW pernah menikah. Kemudian saat wanita pengantinnya ini mau didekati, si wanita ini mengatakan, "A'udzubillahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka spontan Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Laqad utti bi'azim, ilhaqi ila ahlik. Ihlaki bi ahlik." Engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung. Silahkan pulang ke rumah orang tuamu. Dan beliau menceraikan wanita itu. Kemudian Ka'ab bin Malik, kasus yang berbeda ya. Ka'ab bin Malik ini pernah diboikot oleh Rasulullah SAW karena tidak ikut perang Tabuk. Sampai Nabi SAW perintahkan istrinya untuk tidak berkomunikasi dengan Ka'ab. Ka'ab bingung. Satu rumah tapi tidak berkomunikasi. Gimana sikap yang harus dilakukan? Akhirnya oleh Ka'ab beliau mengatakan, "Ilhaqi bi ahlik." Silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Tapi Ka'ab tidak punya niat untuk menceraikan istrinya. Sehingga kalimatnya sama, ilhaqi bi ahlik, silahkan kamu pulang ke rumah orang tuamu, tapi yang satu cerai, yang satu tidak cerai. Karena kalimat silahkan kamu pulang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan cerai, atau kemungkinan suruh pulang saja, pisah sementara. Nah, untuk yang kinayah seperti ini, semua kalimat yang mengisyaratkan ada makna cerai, maka tergantung dari niat suami. Jika si lelaki ini mengatakan, apakah kamu sudah nikah dengan istri ketiga? Dan dia jawab, tidak, tapi maksudnya guyon atau tauriyah. Tidak, tapi dalam hatinya tidak salah, misalnya. Apakah itu jatuh cerai? Jawabannya tidak jatuh cerai. Karena dia tidak punya niat untuk menceraikan istrinya saat dia ngomong seperti itu. Sama seperti ketika ada orang yang sudah nikah, tapi ditanya sama temannya, kamu sudah nikah belum? Ngakunya masih jomblo. Si suami ini ngakunya masih jomblo. Enggak kok, saya masih jomblo. Ketika dia ngaku masih jomblo, berarti kan dia menihilkan istrinya. Padahal dia sudah nikah. Dan para ulama menyebutkan seperti keterangan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, bahwa seperti ini tidak termasuk perceraian jika suami tidak punya niat untuk menceraikan. Baik Ustaz, kembali ke poin awal tadi Ustaz ya, mengenai nikah siri. Sebenarnya Ustaz, mencatatkan pernikahan di KUA itu Ustaz, ada buku nikah resmi dan semisalnya, itu bagian dari syarat sah nikah atau tidak? Sehingga kalau dicatatkan itu bagian dari syarat sah, tidak dicatat nikahnya tidak sah. Atau sekedar itu pelengkap administrasi saja yang mungkin tidak sampai di level syarat sah. Itu gimana Ustaz, pencatatan di KUA tadi? Jadi kita paham bahwa kehadiran fasilitas seperti ini kan muncul belakangan. Artinya di zaman dalil itu turun, Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu disampaikan oleh beliau,
tidak ada fasilitas seperti ini. Ada beberapa akad yang Al-Quran menganjurkan untuk dicatat, seperti muamalah yang tidak tunai, agar dicatat sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah bagian akhir. Namun dalam akad nikah tidak ada perintah untuk itu, sehingga pada asalnya tidak harus dicatat. Ini jika kita bicara terkait hukum syar'i. Sehingga bukan syarat dalam pernikahan harus tercatat di KUA. Catatan itu sifatnya hanya masalah administratif. Karena itu mengenai definisi nikah sirri, ada 3 bentuk yang perlu kita bedakan. Pertama, nikah sirri menurut jumhur ulama. Nikah sirri menurut jumhur ulama adalah ketika tidak ada saksi. Kalau dalam pernikahan itu hanya wali, pengantin pria, pengantin wanita, 3 orang. Terus mereka melakukan akad nikah, maka menurut jumhur ini nikah sirri. Dan nikah sirri seperti ini batal karena tidak ada saksi. Yang kedua, nikah sirri dalam bentuk tidak ada iklan, tidak ada pengumuman. Ada saksi tapi tidak diumumkan, tidak dipublikasikan. Untuk seperti ini nikahnya sah menurut jumhur tapi makruh hukumnya. Yang ketiga, makna nikah sirri dalam arti tidak dicatatkan di KUA. Ada saksi, ada publikasi, tapi tidak dilaporkan ke KUA. Seperti ini tidak mempengaruhi keabsahan, meskipun kita sebagai warga negara Indonesia tidak menganjurkan praktek seperti ini. Karena itu sebisa mungkin untuk yang ketiga ini tidak dilakukan. Sehingga laporkan pernikahan Anda ke KUA agar Anda memenuhi administrasi negara.